Recording in progress. Yang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Andi Putra dibuka dan nyata tertutup. Saudara ditahan dengan jenis penanganan rutan sejak tanggal 19 Oktober, betul? Betul, Pak. Saudara dalam perkara ini pakai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Iya, Pak. Benar, Pak. Silakan penasihat hukum berkuasa. Saudara hari ini sehat? Sehat, Saudara. Hari ini akan dibacakan surat dakwaan. Saudara dengar baik-baik ya. Silakan. Baik. Terima kasih yang mulia. Sebelum kami membacakan surat dakwaan, mohon izin kepada Ibu penasihat hukum. Surat dakwaan identitas kita akan menjelaskan tadi termasuk penahanan, ini bersama motif utama, dibacakan semuanya, motif kedua, terima kasih yang mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan, surat dakwaan nomor 24 dari Unsur titik 01.04 dari 224/03/2022 atas nama terdakwa Andi Putra, identitas tidak kami bacakan lagi. Penahanan Rumah Tanah Negara kelas 1 Jakarta Timur, Jakarta Pusat sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan sekarang. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Andi Putra selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, jadi selaku Bupati Kuantan Sinigi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14/1042 tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14/281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau antara tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Sudarso, Jalan Pertama dan Normalis nomor 2, RT 002 RW 021, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Markoyan Damai, Kota Pekanbaru, di Jalan Sisinga Mangaraja nomor 9 Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sinigi, dan di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji, yaitu telah menerima uang sebesar 500 juta rupiah sebagai bagian dari yang dijanjikan sebesar 1.500.000.000 rupiah dari Sudarso selaku General Manager PT Adi Mulia Agro Lestari. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar terdakwa Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sinigi mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan penempatan paling sedikit 20% kebun kemitraan atau plasma PT Adi Mulia Agro Lestari di Kabupaten Kampar yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Andi Putra sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sinigi berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14/1042 tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14/281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah
hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Riau, bahwa sebagai Bupati Kuantan Sengingi terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan antara lain berdasarkan surat keputusan Kepala Pantau Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau nomor 19 garing SK garis datar 14.HP.01.02 garing 1 Romawi garing 2021 tanggal 4 Januari 2021 sebagai panitia pemeriksa tanah B Provinsi Riau yang menentukan layak atau tidaknya proses perpanjangan status hak guna usaha dan sekaligus sebagai kepala daerah yang berwenang menetapkan lokasi kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% di wilayah Kabupaten Kuantan Sengingi, bahwa PT Adi Mulia Agrolestari didirikan berdasarkan Akta Notaris Hajah Nurdian Sarjana Hukum nomor 05 tanggal 3 Mei 1995 tentang pendirian perseroan terbatas PT Adi Mulia Agrolestari dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2 garis datar 14581 HT.04.th.95 tanggal 13 November 1995 tentang persetujuan pendirian PT Adi Mulia Agrolestari dengan bidang usaha perkebunan sawit, bahwa awalnya PT Adi Mulia Agrolestari mengelola tanah perkebunan sawit yang berdiri di atas alas hak guna usaha nomor 00008 tanggal 8 Agustus 1994 dengan luas tanah 3.952 hektar yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan jangka waktu hak guna usaha selama 30 tahun sejak tahun 1994 sampai dengan 2024. PT Adi Mulia Agrolestari telah membangun paling sedikit 20% kebun kemitraan atau plasma untuk masyarakat yang seluruhnya terletak di Kabupaten Kampar, sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan pasal 40 huruf K Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan hak guna usaha, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2019 terjadi perubahan batas wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Sengingi yang berakibat hak guna usaha nomor 00008 tanggal 8 Agustus 1994 milik PT Adi Mulia Agrolestari yang semula hanya berada di wilayah Kabupaten Kampar berubah terbagi di dua wilayah, yaitu sebagian di Kabupaten Kampar dan sebagian lagi berada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Oleh karena terjadi perubahan batas wilayah tersebut, kemudian PT Adi Mulia Agrolestari mengajukan perubahan hak guna usaha nomor 0008 tanggal 8 Agustus 1994 kepada Kantor Wilayah APR BPN Provinsi Riau. Atas permohonan tersebut, kemudian terjadi perubahan hak guna usaha terhadap kebun sawit yang terletak di Kabupaten Kuantan Sengingi sebagai berikut: A. Sertifikat HGU nomor 1009 NIB 05.05.00.00.02.073 seluas 874,3 hektar tanggal 14 Oktober 2020 yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sengingi Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi atas nama PT Adi Mulia Agrolestari. B. Sertifikat hak guna usaha nomor 10010 NIB 05.05.00.002.074 seluas 105,6 hektar tanggal 14 Oktober 2020 yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sengingi Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi atas nama PT Adi Mulia Agrolestari. Dan C. Sertifikat HGU nomor 10011 NIB 05.00.00.02705 seluas 256,1 hektar tanggal 14 Oktober 2020 yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sengingi Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi atas nama PT Adi Mulia Agrolestari. Jangka waktu seluruh sertifikat hak guna usaha tersebut di atas tetap mengikuti sertifikat hak guna usaha sebelumnya, yaitu selama 30 tahun sejak tahun 1994 sampai dengan 2024. Bahwa oleh karena jangka waktu sertifikat hak guna usaha PT Adi Mulia Agrolestari tersebut akan berakhir pada tahun 2024, maka saksi Frank Wijaya selaku komisaris PT Adi Mulia Agrolestari sekaligus pemegang saham PT Adi Mulia Agrolestari meminta Sudarso yang merupakan General Manager
PT Adi Mulia Agro Lestari untuk mengurus perpanjangan sertifikat hak guna usaha dengan alasan Sudarso sudah berpengalaman mengurusi permasalahan-permasalahan yang dialami PT Adi Mulia Agro Lestari. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Sudarso memulai proses pengurusan perpanjangan sertifikat HGU PT Adi Mulia Agro Lestari nomor 10009, 10010 dan 10011 yang terletak di Kabupaten Kuantan Senggigi dengan membuat surat permohonan perpanjangan HGU nomor 068-A-DIR-8 Romawi 2021 tanggal 4 Agustus 2021 dan nomor 009-A-DIR-7 Romawi 2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Direktur PT Adi Mulia Agro Lestari David Fenji Purangga dan ditujukan ke kantor pertanahan Kabupaten Kuantan Senggigi. Namun oleh karena luas tanah yang dimohonkan perpanjangan hak guna usaha di atas 250 hektar bukan menjadi kewenangan kantor pertanahan Kabupaten Kuantan Senggigi, melainkan kewenangan Kementerian ATR atau Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, maka surat permohonan perpanjangan hak guna usaha PT Adi Mulia Agro Lestari tersebut diteruskan oleh kantor pertanahan Kabupaten Kuantan Senggigi ke kantor wilayah BPN Provinsi Riau secara berjenjang untuk kemudian diteruskan ke Kementerian ATR BPN, dalam hal ini Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Bahwa pada tanggal 3 September 2021 bertempat di Hotel Prime Park Pekanbaru, Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Riau Muhammad Sahrir mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang para pihak terkait dan dihadiri oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau nomor 19/SK-Data14.HP.01.02/1 Romawi 2021 tanggal 4 Januari 2021, termasuk terdakwa yang kehadirannya diwakili oleh PLT Sekda Kabupaten Kuantan Senggigi Agus Mandar, serta dihadiri oleh pihak PT Adi Mulia Agro Lestari selaku pemohon yang diwakili oleh David Fenji Purangga, Sudarso, Sahlevi Andra, dan Fahmi Zulhadli. Padahal faktanya surat permohonan perpanjangan hak guna usaha PT Adi Mulia Agro Lestari baru diterima secara resmi oleh kantor wilayah ATR Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau pada tanggal 12 Oktober 2021. Bahwa dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan mengenai kelengkapan dokumen pengajuan perpanjangan hak guna usaha PT Adi Mulia Agro Lestari, di mana ditemukan permasalahan yaitu kebun kemitraan atau plasma yang telah dibangun oleh PT Adi Mulia Agro Lestari sebesar paling sedikit 20% dari luas hak guna usaha yang dimohonkan perpanjangan, seluruhnya berada di Kabupaten Kampar. Padahal telah terjadi perubahan batas wilayah yang menyebabkan sebagian wilayah hak guna usaha PT Adi Mulia Agro Lestari tersebut masuk ke Kabupaten Kuantan Senggigi, sehingga ada beberapa kepala desa antara lain Desa Sukamaju dan Beringin Jaya yang termasuk dalam Kabupaten Kuantan Senggigi yang meminta agar PT Adi Mulia Agro Lestari juga membangun kebun kemitraan atau plasma di wilayah desa tersebut. Karena PT Adi Mulia Agro Lestari belum membangun kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% di sekitar lokasi kebun yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Senggigi. Bahwa atas permasalahan tersebut, PT Adi Mulia Agro Lestari berniat untuk tidak perlu membangun kebun kemitraan atau plasma lagi di wilayah Kabupaten Kuantan Senggigi karena telah membangun paling sedikit 20% kebun kemitraan atau plasma di Kabupaten Kampar. Namun oleh Muhammad Sahrir dijelaskan bahwa kewenangan menentukan lokasi kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% dari total hak guna usaha ada pada Bupati Kuantan Senggigi. Selanjutnya Muhammad Sahrir selaku Ketua Panitia B mengarahkan PT Adi Mulia Agro Lestari untuk meminta surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa Andi Putra selaku Bupati Kuantan Senggigi tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma di Kabupaten Kampar yang sudah ada sebelumnya. Surat rekomendasi persetujuan tersebut diperlukan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan perpanjangan hak guna usaha PT Adi Mulia Agro Lestari. Bahwa oleh karena Sudarso telah lama mengenal terdakwa, sejak terdakwa masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuantan Senggigi, maka dalam rangka mempermudah terbitnya surat rekomendasi persetujuan
Dari terdakwa, Sudarso melakukan pendekatan baik melalui komunikasi telepon maupun datang langsung menemui terdakwa, bahwa pada bulan September 2021 bertempat di rumah Sudarso di Kota Pekanbaru terjadi pertemuan antara terdakwa dan Sudarso. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan akan menerbitkan surat rekomendasi persetujuan, namun terdakwa meminta PT Adimulia Agrolestari memberikan uang lebih dahulu sebesar 1.500.000.000 rupiah. Atas permintaan tersebut, kemudian Sudarso menyampaikan kepada Frank Wijaya, di mana Frank Wijaya menyetujui untuk memberikan uang kepada terdakwa, namun secara bertahap, yaitu sebesar 500 juta terlebih dahulu, dengan maksud agar surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa dapat segera keluar. Atas persetujuan Frank Wijaya, pada tanggal 27 September 2021, Sudarso meminta Sahlevi Andra selaku Kepala Kantor PT Adimulia Agrolestari Cabang Pekanbaru mengantarkan uang sebesar 500 juta rupiah yang telah disiapkan PT Adimulia Agrolestari ke rumah Sudarso di Jalan Kartama, Gang Normalis, nomor 2, RT 002 RW 021, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Makoya Damai, Kota Pekanbaru untuk diserahkan kepada terdakwa. Bahwa setelah uang 500 juta rupiah diterima Sudarso, kemudian Sudarso memberitahukannya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan supirnya yang bernama Deli Iswanto untuk mengambil uang tersebut dan sekaligus meminta agar uang dititipkan kepada Andri A alias AA. Setelah Deli Iswanto sampai di rumah Sudarso, kemudian Sudarso bersama Sahlevi Andra menyerahkan uang sebesar 500 juta rupiah tersebut kepada Deli Iswanto. Atas perintah terdakwa, maka Deli Iswanto kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Andri A alias Aan di rumah Andri A alias Aan di Kabupaten Kuantan Singgigi. Selanjutnya berselang 2 hari kemudian terdakwa mengambil uang 500 juta rupiah tersebut di rumah Andri A alias Aan. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021, PT Adimulia Agrolestari membuat surat nomor 096 garing AA garis datar dir garis miring 10 Romawi garing 2021 perihal permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun mitra PT Adimulia Agrolestari di Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Direktur PT Adimulia Agrolestari David Benji Terangga, yang kemudian surat tersebut diserahkan secara langsung oleh Sudarso kepada terdakwa di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Andi Baiki untuk meneruskan surat tersebut kepada Mardan Syah selaku PLT Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singgigi agar segera diproses. Bahwa atas pengajuan surat tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada Sudarso agar memberikan kekurangannya sebagaimana yang telah disepakati, yaitu sebesar 1.500.000.000 rupiah. Oleh karena itu, Sudarso kemudian melaporkan permintaan terdakwa tersebut kepada Frank Wijaya, di mana Frank Wijaya menyetujui pemberian uang kekurangannya tetapi secara bertahap. Selanjutnya Sudarso memberi saran kepada Frank Wijaya agar memberikan kepada terdakwa sebesar 100 sampai 200 rupiah saja, sebesar 100 sampai 200 juta rupiah saja, oleh karena PT Adimulia Agrolestari sudah pernah memberikan 500 juta rupiah sebelumnya dan juga sudah pernah memberikan bantuan pada saat proses pencalonan terdakwa sebagai Bupati Kuantan Singgigi. Atas saran tersebut, Frank Wijaya menyetujui untuk memberikan uang sebesar 250 juta rupiah kepada terdakwa. Pada tanggal 18 Oktober 2021, terdakwa menghubungi Sudarso meminta sisa uang yang telah disepakati sebelumnya. Untuk itu Sudarso kemudian memerintahkan Sahlevi Andra mencairkan uang sebesar 250 juta rupiah. Kemudian Sudarso bersama Paino dan Yuda Andika dengan mengendarai mobil Toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi BK 8900AL datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Sisingamangaraja nomor 9 Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgigi, untuk memastikan surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa sekaligus dibicarakan mekanisme penyerahan sisa uang yang diminta terdakwa. Bahwa setelah pertemuan dengan terdakwa bertempat di persimpangan Jalan Abdul Rauf dengan Jalan Datuk Sinaronan Putih, Sudarso diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah mengetahui Sudarso diamankan oleh petugas KPK, selanjutnya Frank Wijaya memerintahkan Sahlevi Andra untuk menyetorkan kembali uang sebesar 250 juta rupiah ke rekening PT Adimulia Agrolestari
yang disiapkan akan diberikan kepada terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa menerima uang sebesar 500 juta rupiah dari total 1.500.000.000 rupiah yang disepakati dari Darso selaku General Manager PT Adi Mulia Agrolestari, dimaksudkan agar terdakwa mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% di Kabupaten Kampar, sehingga PT Adi Mulia Agrolestari tidak perlu lagi membangun kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% dari luas guna usaha yang terletak di Kabupaten Kuantan Sengingi. Hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan hak guna usaha. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 76 ayat 1 huruf A, membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 76 ayat 1 huruf E, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan dan atau tindakan yang akan dilakukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 5 angka 4. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 5 angka 6. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan terdakwa Andi Putra merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua, perbuatan terdakwa Andi Putra merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 64 ayat 1 KUHP. Jakarta, Maret 2022, penuntut umum pada pemberantasan korupsi Rio Sandi, Radian Saliki, Wahyu Dwi Octavianto, Yoga Platomo, dan Nur Haris Ahadi ditandatangani. Saudara terdakwa dan mengerti dakwaan yang dibacakan. Itu yang mulia. Jadi penasihat hukum akan mengajukan keberatan terhadap terdakwa. Terima kasih yang mulia. Setelah kami mendengar pembacaan surat dakwaan, kami akan mengajukan eksepsi tetapi bersamaan dengan pledoi. Karena kami melihat ini eksepsi kami tidak terhadap kewenangan mengadili, maka kami dengan bersama-sama pledoi nanti kami mengajukan eksepsi ini. Nah, jadi gini ya, ini beda dengan perkara perdata ya. Kalau perkara perdata menyangkut eksepsi kewenangan mengadil diputus awal, selebihnya diputus dalam pokok perkara. Kalau pidana ya, eksepsi tentang apa pun harus diputus dulu, tidak boleh diputus. Izin yang mulia, untuk mengenai eksepsi ini, kalau berkenan yang mulia kami minta waktu 2 minggu nanti juga untuk berkonsultasi dengan dengan 2 minggu ya. Kami tidak kabulkan 2 minggu. Ya,
karena ini menyangkut penahanan juga. Ya, 1 minggu. Ya, yang mulia 1 minggu nanti biar kami juga bertemu. 1 minggu. Jadi tidak ada istilah tunda, eksepsi belum selesai. Ya. Yang kita sepakati ketika eksepsi tidak selesai, majelis hakim menganggap terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan. Siap yang mulia. Oke ya, gitu ya, penuntut umum ya. Siap yang mulia. Terima kasih. Jadi sebelum ditutup, ini ada surat masuk dari penasihat hukum terdakwa ya, melalui PTSP ya, dengan alasan agar supaya mudah berkoordinasi ya Iya, dengan ya. terdakwa, mohon supaya tempat ya, bukan masalah pengalian penahanan, tempat penahanan terdakwa ya dipindahkan dari rutan mana sekarang? Ditahan di rutan cabang KPK di Gedung Merah Putih yang mulia. Merah Putih dipindahkan ke sini. Dipindahkan ke Pekanbaru yang mulia karena untuk berkoordinasi di Jakarta dengan di sini kami merasa agak sulit pergi ke sana kemari. Kalau di sini mungkin lebih bisa berkoordinasi yang masuk keluarganya ini. Gitu ya, penuntut ada permohonan, tapi kami tidak langsung menyatakan iya atau tidak. Apapun katanya, ya ketika ada segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim harus bermusyawarah. Mohon izin Ya. yang mulia Ya. untuk berpendapat. Kami selaku penuntut umum yang akan melaksanakan penetapan hakim memberikan masukan kepada yang mulia. Ya. Terkait permohonan dari penasihat hukum kami dapat mengerti. Namun mengenai kesulitan penasihat hukum untuk berkomunikasi dengan terdakwa maupun sanak saudara keluarga terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa, sampai tadi malam saya sudah komunikasi dengan kepala rutan Cabang KPK dan beliau menyatakan bahwa komunikasi antara penasihat hukum dengan terdakwa dibolehkan setiap hari kerja kecuali jam istirahat, dan kemudian untuk keluarga terdakwa juga demikian. Ya, jadi ini ya, ini mungkin kalian salah bahasa. Ya, jangan kalian kira nanti KPK mempersulit. Kalau kalian sebutkan tentang jarak tempuh, itu lain. Penasihat hukum bisa berkomunikasi dengan terdakwa maupun keluarga berkomunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi Zoom. Nanti ada nomor agennya yang akan menyampaikan. Izin yang mulia, kalau yang disampaikan oleh rekan penuntut umum KPK, kami juga mengetahui bahwa selama ini juga saya yang mendampingi dari proses penyidikan bisa berkomunikasi via Zoom. Tetapi terkait persoalan seperti surat kuasa atau ada surat-surat yang harus saya serahkan kepada klien kami harus ke Jakarta mengantarkan surat itu. Tidak bisa Jadi kami gini aja, kami bermusyawarah ya, karena ini hak sepenuhnya majelis hakim. Ya, ini penahanan kami ya, jadi kami belum bisa menentukan sikap sekarang ya, apakah mengabulkan atau tidak ya. Yang penting surat permohonan sudah sampai ke berkas perkara, nanti kami baca majelis hakim ya, nanti kami berikan pendapat apa kami mengabulkan permohonan tersebut atau tidak. Ya, untuk sidang ini kami belum bisa menentukan sikap. Ya, oke. Siap, Ini ya. masuknya hari apa ini? Hari Jumat ya? hari Jumat kemarin kami Hari Jumat. Ya, jadi majelis hakim belum bermusyawarah. Segitu ya penuntut umum ya. Oke, untuk sementara ya di luar tentang permohonan itu ya, terdakwa yang ini untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum saudara untuk mengajukan keberatan ya terhadap surat dakwaan yang menyangkut syarat formil dan syarat material ya, ataupun kalau memang penasihat hukum berpendapat ada menyangkut kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara saudara ya, sidang saudara ditunda ke hari Senin depan tanggal 21 ya. 21 ya. Kalau bisa
boleh, kami sepakat aja. Kamis ya. Karena tadi sampai dengan Rabu, tim kami ada sidang di Bandung, Semarang, Surabaya, dan beberapa kota. Oke, ini merasa menjadi diuntungkan tuh ya. Jadi kalau di Tambah 4 hari ya. organisasi Indonesia hanya satu yang dikasih banyak. Karena kita kasih banyak. Memilih yang Oke, berarti Kamis ya. Kamis berarti 21 menjadi 24. 24. Untuk eksepsinya ditambah jadi 3. Oke ya. Kamis ya terdakwa ya. Tanggal 24. Sidang saudara. Gitu ya penuntut umum. Sidang kami nyatakan. Jadi yang mulia, Ya. ada satu lagi permohonan yang kami mau sampaikan. Untuk demi kepentingan pembelaan terdakwa, kami memohonkan juga dalam sidang ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kalau berkenan sidang ini dilaksanakan secara offline, terdakwanya dihadirkan di dalam ruang sidang ketika pemeriksaan saksi guna mempermudah kami nanti mengkonfrontir apakah ini keterangan saksinya benar atau tidak. Itu kami kembalikan kepada Yang Mulia. Yang penting kami sampaikan permohonan kami, apakah itu dikabulkan atau tidak, kami menyerahkan kepada Yang Mulia. Oke, untuk yang sidang offline, untuk persidangan ini bisa kami putuskan ya bahwa perkara anti putra ini bukan perkara yang rumit untuk dibuktikan apakah terbukti atau tidak. Ya, tidak menyangkut masalah anggaran, membahas anggaran. Ya, jadi di sini tidak ada tentang audit kerugian negara atau segala macam. Ini simpel Pak perkaranya. Jadi Sudarso sudah kami periksa online terus. Ya, jadi untuk offline ya kami tidak kabulkan, tapi untuk pemindahan penahanan kami pertimbangkan belum bisa kami putuskan. Ya, untuk offline sementara nggak tahu nanti ke depan kita lihat ya apakah ada kepentingan tertentu sehingga terdakwa harus dihadirkan kemari menurut majelis hakim ya, pendapat majelis hakim bisa kami perintahkan untuk dihadirkan ke sini ya, untuk sementara gitu ya. Oke, sidang kami akan selesai dan tutup.